Halo temanku semuanya, dan selamat datang di MoFest 2021. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan MoFest 2021 sampai nanti sore ya. Makasih banget nih buat temanku semuanya yang sudah daftar dan join di sesi coaching klinik pagi ini dengan tema Driving Indonesia SMEs Digitalization. Ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky, hai, single and ready to mingle, hahaha. Saya sehari-hari bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tepatnya di Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Kami menghandle program-program dukungan bagi UMKM, khususnya dari aspek pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro. Senang sekali saya berkesempatan berjumpa walaupun secara virtual dengan temanku sekalian yang mungkin menyaksikan kegiatan ini dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia atau mungkin bahkan ada yang dari luar negeri. So excited. Semoga temanku semua juga siap belajar hal-hal baru hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching klinik kita pada pagi ini, berikut ada beberapa safety briefing terkait keamanan temanku dan juga protokol kesehatan yang berlaku. Jangan berkerumun selama kegiatan MoFest 2021 ini ya. Kemudian, selalu pastikan kelistrikan di sekitar temanku. Jika ada korsleting, segera hentikan pemakaian. Jangan mengakses Wi-Fi di tempat yang tidak aman ya, untuk menghindari peretasan data kita secara ilegal. Jika temanku hadir secara fisik, pastikan sudah mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, segera hentikan kegiatan dan segera evakuasikan diri ke tempat yang aman. Temanku semua sudah tahu kan MoFest itu apa? Tadi kalau sempat kepoin tuh pas awal-awal tadi, itu mungkin sudah ada yang bisa menduga-duga. Jadi MoFest itu merupakan singkatan dari Ministry of Finance Festival. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Keuangan untuk mewadahi kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yang dimana nantinya negara Indonesia kita yang tercinta ini akan berusia 100 tahun. Nah, teman Keu yang hadir pada hari inilah yang nantinya akan membawa Indonesia ke peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka tersebut. Kepoin lebih banyak lagi tentang MoFest di mofest.kemenkeu.go.id. Selain itu, kita juga hari ini memperkenalkan nih, ada Komunita. Apa sih Komunita itu? Kepo nggak? Nah, ini juga merupakan singkatan loh. Kepanjangannya adalah Komunitas Uang Kita, yang lagi-lagi difokuskan pada pengembangan generasi muda sebagai penggerak Indonesia Maju 2045. Komunita berfokus pada perkembangan diri, karakter, dan perluasan jaringan anggotanya. Temanku yang hadir dari hari ini bisa banget loh kalau mau bergabung dengan Komunita. Nantinya temanku semua akan difasilitasi dengan program kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi temanku semua. Salah satunya kegiatan kita hari ini. Tertarik untuk join? Nah, silahkan langsung dikepoin, itu link yang termampang nyata di layar temanku sekalian. bit.ly/komunita-kemenku atau bisa juga dengan scan QR Code yang tersedia. Jangan lupa ajak temanku yang lain juga ya. Kami tunggu temanku di Komunita. Nah, join Komunita ya segera. Sekarang kita mulai beranjak ke topik utama kita nih. Temanku semua tahu nggak? Di Indonesia itu ada lebih dari 64,5 juta UMKM yang memiliki peranan super duper penting terhadap perekonomian kita. Krisis tahun 1998 kemarin,
Tunggu sebentar. Jangan-jangan temanku yang hadir pada pagi ini masih terlalu kecil nih untuk mengingat krisis yang terjadi di tahun 98 itu ya. Namun, singkat ceritanya, UMKM menjadi pahlawan yang membawa perekonomian Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis tahun 1998, yang kemudian dikenal dengan Krismon alias krisis moneter. Tanya orang tua kalian untuk keterangan lebih lanjutnya ya. Selain itu, tenaga kerja kita di Indonesia ini hampir 97% diantaranya dipekerjakan oleh UMKM. Jadi UMKM itu sangat penting sekali. Nah, tapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini berbeda dengan krisis yang pernah menyerang kita sebelumnya. Kondisi PPKM, PSBB, bahkan yang sampai ada level-levelnya itu membatasi ruang gerak UMKM secara fisik yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Nah, teman Q semua yang hadir pada pagi ini mungkin sudah bisa menebak-nebak ya, kira-kira apa sih solusinya? Transformasi digital, bener banget. UMKM kekinian harus diperkenalkan dengan yang namanya sosial media dan juga marketplace. Melalui platform online ini, UMKM dimungkinkan untuk menjalankan usahanya meski tanpa adanya kontak fisik secara langsung dengan pembeli. Tapi ternyata ketika kita bicara soal transformasi digital kepada UMKM kita yang sebagian besarnya masih konvensional, itu terdapat jurang terjal, jauh dan lebar yang memisahkan antara UMKM dan digitalisasi. Nah, untuk menyeberangi jurang tersebut perlu ada sebuah jembatan. Nah, temanku yang hadir pada hari ini yang merupakan bagian dari generasi muda, baik yang sudah memiliki usaha sendiri ataupun mungkin masih mencari inspirasi nih mau memulai usaha apa, temanku semua bisa menjadi jembatan tersebut. Generasi muda saat ini yang lebih tech savvy atau alias lebih melek teknologi, yang bangun tidur buka WA dulu, jangan lupa post Instagram dan sedikit goyang-goyang lah untuk TikTok. Itu semua memiliki potensi besar untuk memaksimalkan diri temanku sekalian sebagai UMKM maupun sebagai penghubung antara UMKM konvensional kita dengan teknologi. Tertarik kan? Gimana sih caranya untuk meningkatkan potensi diri temanku sekalian? Nah, pada hari ini saya sudah membawakan nih buat temanku sekalian di sesi Movest Coaching Clinic kali ini, Coach Alexander Zulkarnain, yang untuk akrabnya hari ini kita panggil sebagai Coach Alex. Jadi mungkin walaupun temanku semua sudah googling ya, kalau generasi sekarang tuh dikit-dikit googling lah pokoknya sebelum hari ini, siapa sih sebenarnya Coach Alex ini, tapi gak apa-apa lah. Saya sedikit memperkenalkan dulu biar nanti makin sayang sama Coach Alexnya. Nah, jadi Coach Alex ini merupakan Executive Director dari PT Youth on Top Nusantara Holding. Dia memulai karir dari dunia jurnalisme dan praktisi di bidang public relation dan marketing. Coach Alex ini sudah belahan tahun, mungkin udah ribuan tahun jangan-jangan, berkecimpung di dunia media, brand dan startup, termasuk pengembangan bisnis, brand, dan partnership. Mungkin temanku pada kepo lagi nih, Youth on Top itu apa sih alias IoT? Nah, nanti biar Coach Alex lah yang menjelaskan semua apa itu terkait dengan Youth on Top dan program-programnya. Biar nggak panjang kali lebar, kita panggilkan langsung Coach Alex. Apa kabar pagi ini, Coach? Halo Mas Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan, baik. Teman Q, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan senantiasa menerapkan prokes dimanapun teman Q ini berada. Oke, siap. Terima kasih Coach Alex sudah meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita di sela-sela kesibukannya, mungkin sangat luar biasa sekali. Nah, untuk temanku sekalian, kesempatan yang langka ini jangan disia-siakan ya. Siapin bolpen, kertas, atau pakai iPad ya. Catat dan resapi semua yang akan disampaikan oleh Coach Alex. Nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik temanku semua. Sudah siap semuanya? Coach Alex, waktu dan tempatnya kami persilahkan setelah video berikut ini.
Oke, selamat pagi teman Q. Aduh, ini seru banget ya panggilannya teman Q. Jadi ingat usaha saya waktu pandemi kemarin di awal-awal saya bikin ya UMKM kecil-kecilan ya di gerobakan namanya nama Q Bento. Wah, jadi ini keren juga nih, pas ya nama Q teman Q. Oke, semoga teman-teman juga sehat selalu, udah siapin kopinya, udah siapin air putihnya, tehnya, sambil cemilannya. Semoga cemilannya yang sehat-sehat juga ya, jangan hanya gorengan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander Zulkarnain. Pagi kini kita akan sharing session. Saya bukan business coach, saya profesional di bidang brand, marketing, media, dan teknologi. Sedikit masih belajar. Saya juga bukan ahli, saya bukan expertise, saya spesialisasi. Karena saya merasa diri saya ini perlu sekali banyak pengembangan, belajar sesuatu yang baru, karena keadaan ini senantiasa berubah. Jadi kalau kita mengaku kita orang yang paling ahli, itu adalah satu keniscayaan ya di era perubahan yang begitu cepat. Oke, yuk saya juga nggak mau, teman-teman pasti juga sibuk banget pagi ini. Waktunya kita langsung aja sharing bareng-bareng dengan materi saya. Terima kasih. Yuk, saya akan perkenalkan diri saya. Next. Oke, saya Alexander Zulkarnain, Executive Director Young on Top Holding. Jadi Young on Top, Mas Riki, saya memang bergerak di bidang youth ya, anak-anak muda. Tapi kalau nama company adalah Young on Top Holding. Dan juga saya juga menjabat sebagai Chief Brand Officer dari Hipwi. Ini Young on Top apa sih gitu? Pasti teman-teman belum semuanya tahu. Kami juga tidak berpikir bahwa Young on Top ini dikenal oleh seluruh anak muda Indonesia. Gitu. Harapannya ke sana, tapi tidak ada salahnya kami memperkenalkan diri. Oke, jadi Young on Top ini hadir inisiasi dari partner saya, rekan saya, yaitu Mas Billy Bun, yang dia merasa kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu tua? Pada saat umur 29 tahun dia mendirikan satu komunitas. Kalau dilihat di layar sebelah kanan ini ada tulisan YOT, Young on Top. Ini adalah yang melahirkan atau yang membidani dari Young on Top Holding. Di sini dengan dedikasi yang luar biasa dari Mas Billy Bun, akhirnya Young on Top saat ini punya teman-teman di daerah itu ada di 25 kota dan lebih dari 1.100 pengurus yang mewakili dari 200 kampus ternama di Indonesia dan mempunyai member aktif saat ini lebih dari 800.000. Nah, apa sih yang dilakukan? Kita punya 5 pilar, yaitu ada edukasi, ada sosial, ada kesehatan, ada energi, ada entrepreneurship, atau garis miring teknologi. Nah, teman-teman kita, adik-adik kita, mungkin juga teman-teman Q juga nih, gitu, yang mungkin ada juga yang udah mengenal ataupun pernah bergabung di Young on Top. Yang kita lakukan adalah kita menjalankan 5 pilar tersebut di daerah masing-masing agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Khususnya ini dilakukan oleh teman-teman Young on Top Kota, anak-anak muda. Sementara kami, Young on Top Pusat, juga punya kegiatan-kegiatan yang mewadahi teman-teman di Young on Top Kota. Tahun 2020, kami akhirnya bisa mengadakan 1.013 kegiatan dan melibatkan 311.000 anak muda di seluruh Indonesia. Tentunya ini karena online. Oke, yang kedua kita ada Hipwi. Hipwi ini adalah platform digital untuk anak muda Indonesia melalui konten positif dan komunitasnya. Positioning-nya ini sederhana, yaitu community-based social marketing. Kenapa platform digital? Walaupun Hipwi awalnya dikenal sebagai media, karena kita tidak hanya menyajikan konten-konten positifnya ini melalui media yang kami punya, website, dan lain-lain, tapi kita juga menyajikan konten-konten positif yang seru, yang berdampak tentunya untuk anak muda Indonesia dengan berbagai platform. Ada TikTok kami, puji syukur, Alhamdulillah, per minggunya ditonton oleh 5 juta anak muda Indonesia. Dan udah pasti konten-konten kami ini bukan konten hoax,
bukan konten hoax tentunya, bukan konten juga yang mengandung intoleransi ataupun mengandung sara ataupun mengandung politik, tetapi konten-konten yang bagaimana bukan hanya memberikan inspirasi, tetapi bagaimana kita bisa melihat berbagai hal yang menarik dari sisi dan kacamata anak-anak muda. Lalu kita juga ada B-Share. Ini adalah crowdfunding, satu bentuk nyata dari Young on Top Holding untuk berpartisipasi terhadap perekonomian Indonesia. Kita mengumpulkan dana dari teman-teman, jangan khawatir ya, kita mengumpulkan dana dari teman-teman anak muda Indonesia ini saat ini udah lebih dari 95.000 dan sudah mendapatkan izin operasi, bukan hanya terdaftar dari OJK. Jadi kita termasuk 5 pertama yang mendapatkan izin operasi dan saat ini dana-dana kelolaannya diberikan kembali ke UMKM-UMKM sehingga circular ekonomi atau roda perekonomian ini berjalan dengan baik. Oke, kami juga ada Top Karir. Di Top Karir ini adalah portal karir untuk pengembangan anak-anak muda Indonesia, bukan hanya untuk mencari kerja, tapi teman-teman nih yang mau jadi freelance, yang ingin mengembangkan karir-karir skill-skill tertentu. Itu ada Top Edu dan juga yang ingin mengembangkan diri untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu bisa ada juga di Top Karir. Itu menariknya. Nah, selain itu kami juga punya maingame.com, yaitu platform game yang isinya gamenya itu tidak ada kekerasan, tidak ada unsur pornografi, dan tidak ada juga unsur yang membuat teman-teman ini menjadi adiksi. Jadi game ini juga game positif. Kita banyak menggunakan game-game yang bernuansa Indonesia. Oke. Nah, setelah itu tadi ngomongin soal UMKM ya, small medium enterprise. Nah, ini ada produknya juga dari GDI Lab. GDI Lab ini adalah perusahaan teknologi yang kami miliki. Nah, produknya ini di sini nih ada tulisan UMKM Lab ini. Nah, UMKM Lab ini adalah satu platform toko online yang bisa diakses oleh teman-teman, baik secara gratis ataupun berbayar, yang menghubungkan Temenq ini, Temenq dan juga teman-teman UMKM ke platform Facebook dan juga Instagram. Jadi kita punya toko online, web yang berbentuk website, tetapi juga bisa langsung connect ke Instagram dan Facebook. Nah, ini juga untuk memudahkan karena channel berjualan bukan hanya ada di marketplace atau social commerce lainnya, tapi juga bisa channel jualan yang kita memanage dan kita mengelolanya sendiri. Ya, banyak sekali manfaatnya. Dan yang terakhir adalah Social Connects. Social Connects ini adalah rumahnya komunitas anak muda Indonesia. Jadi para teman-teman komunitas ini kita wakafkan atau kita berikan satu platform secara gratis untuk dimaksimalkan dan dipakai. Namanya Social Connects. Mereka jadi punya seakan-akan punya aplikasi sendiri melalui community page gitu yang diwadahi oleh Social Connects. Mereka mau bikin event, mau jual tiket, mau ngepost artikel, mau ngepost video dari YouTube dan lain-lain, itu bisa. Bahkan untuk berjejaring dengan komunitas-komunitas lain juga bisa. Saat ini sudah lebih dari 200 komunitas yang bergabung di Social Connects. Terbayang satu komunitas itu ada yang membernya antara 100 sampai ribuan. Jadi berkumpullah anak-anak muda Indonesia di sana. Tentunya tidak boleh ada teman-teman dengan unsur yang politik, sara, intoleransi, ataupun fundamental yang memang punya kepercayaan seperti itu, tidak kami perkenankan untuk bergabung di Social Connects komunitasnya. Oke, yuk next. Nah, cukup ya kita perkenalannya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol bahwa yang paling menarik di Indonesia terlepas dari keterbatasan infrastruktur kita dan pemerintah sangat concern untuk membangun infrastruktur terutama digital, kita berhasil tumbuh tahun 2020 menjadi 44 miliar US dollar dari tahun 2019. Kita tahu pertumbuhan yang begitu masif dan cepat ini juga didorong oleh apa? Didorong oleh pandemi yang terjadi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat sesuatu dengan kacamata pesimis dan negatif, tapi juga kita bisa melihat, oh ada sesuatu juga yang tadinya kita mungkin digital itu hanya pelengkap.
digital itu masih 2 tahun atau 3 tahun lagi yang ada di pipeline atau platform kita yang akan kita kembangkan. Tapi pandemi memaksa kita dan membuat kita akhirnya berpikir bagaimana mengakselerasi dan juga bagaimana bertahan dan bagaimana bertumbuh di era pandemi ini, terutama teman-teman UMKM ataupun juga pebisnis-pebisnis lainnya. Yang diharapkan karena 2020 ajang belajar kita, 2021 ini itu adalah ajang kita mendapatkan hasilnya. Karena itu diharapkan di akhir tahun 2021 ini kita angka dari ekonomi digital ini bisa mencapai 70 miliar US dollar. Wow, semoga tercapai ya. Sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia ini juga meningkat, bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga bagaimana menumbuhkan lapangan kerja baru. Oke, dari ekonomi digital. Baik, next. Nah, setelah pandemi, apa yang terjadi? Pemerintah bergerak cepat. Pemerintah bergerak cepat dan berpikir bagaimana memberdayakan ekonomi nasional. Terutama saya bergerak di brand lokal ini sudah lebih dari 10 tahun. Maka pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI. Ya. Nah, ini apa sih? Ini adalah mendorong. Sebenarnya pemerintah sudah sebelum pandemi pun juga selalu senantiasa mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital. Kalau kita bicara digital, bukan hanya UMKM itu daftar di marketplace ya, bukan hanya mereka itu juga sekedar jualan di Facebook dan lain-lain, tetapi mereka juga punya pemahaman digital dan bagaimana mereka bisa mengekspos jualan mereka dan mendapatkan pembeli di ranah online ya. Jadi banyak sekali gitu parameternya. Nah, apa manfaatnya? Tentunya kita tahu ya, kalau kita memasuki ranah digital, maka kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Sky is the limit. Pembeli kita bisa dari mana saja, sepanjang itu terkoneksi dengan internet dan ada dukungan logistik, tentunya kita bisa mengirimkan barang kita dan brand kita, jualan kita, dagangan kita bisa dikenal oleh orang banyak dan bahkan kita juga sendiri kadang-kadang bingung. Oh iya ya, kok bisa tahu gitu. Sedikit saja, saya sendiri juga pelaku UMKM. Sekali lagi disclaimer, saya bukan business coach gitu ataupun motivator, saya pure profesional dan juga entrepreneur, sekaligus saya juga UMKM. Kenapa? Saya punya toko online namanya Angel Fin Natural yang menjual bahan-bahan organik, barang-barang organik dan terutama barang-barang dari desa miskin di Karangasem, Bali. Nama desanya adalah Desa Muntigunung yang teridentifikasi desa termiskin di Bali. Nah, barang-barang mereka kita berdayakan yang tadinya terlibat masalah sosial, kriminal, prostitusi, dan lain-lain. Kita berdayakan mereka sampai akhirnya kita juga meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menjadi petani-petani barang-barang organik. Jadi itu yang kita bantu dan kita jual secara online dan alhamdulillah sampai saat ini bisa bertahan dan bisa membantu permasalahan sosial yang ada. Nah, ini juga fungsi digital. Apa yang terjadi yang saat ini adalah pertumbuhan UMKM yang onboarding atau masuk ke ranah digital itu meningkat. Data terakhir ini kita dapatkan dari Kemenkop itu sekitar 500.000 per bulan. Ini hanya Kemenkop. Kalau kita compile lagi di UMKM Lab, terus juga di banyak sekali tuh ada UKM Indonesia dan lain-lain, mungkin datanya juga lebih banyak lagi dari yang disajikan. Dan ini tentu membuat kita bahagia dan menyenangkan, bukan hanya karena angkanya meningkat, tetapi diharapkan juga nilai ekonominya bertambah. Per Maret 2021 pertumbuhan kita ini sudah go digital ini UMKM-nya sudah 4,8 juta gitu. Dan jadi total saat ini menjadi 13,8 juta dari sekitar 16 juta yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi semoga semakin banyak teman-teman UMKM menjadi sadar bahwa digital ini juga penting. Dan Kemenq ini kalau punya teman-temannya yang ini kan tadi saya lihat ada dari Sumatera, ada dari mana, ini luar biasa ya, dari barat, timurnya ada semua. Kalau kenal dengan teman-teman yang mempunyai bisnis UMKM, yuk kita bantu ya. Jangan
kita hanya dorong mereka untuk ke digital, tapi juga kita bantu bagaimana mereka bisa masuk bisnisnya ke ranah digital. Oke? Dan berikutnya, jadi ekonomi digital menurut GMV kita di 2019 sampai di 2025 ya, ini datanya diambil dari kata data, ini diperkirakan akan meningkat sebesar 146 miliar US dollar. Bayangkan teman-teman, 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Kenapa kok bisa meningkatnya secara masif dan luar biasa? Ini tentunya ditunjang oleh infrastruktur, lalu ditunjang oleh kemampuan kita memahami digital dengan baik, lalu ditunjang juga behavior kita sejak di 2020 onwards selanjutnya menjadi apa ya? Menjadi digital savvy itu merupakan satu kewajiban agar kita bisa menjadi relevan. Kalau tidak agak susah nih kita bisa diterima dan bisa maju dan juga bisa terhubung dengan teman-teman yang di luar dari offline. Karena kondisi kita sekarang juga kita sama-sama tahu ya, walaupun pemerintah sudah menurunkan level PPKM ke level 1, bukan berarti semua akan menjadi normal dan kita abaikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tetap senantiasa prokes. Baik, next. Nah, ini penting menurut saya. Next slide. Ya, banyak orang hanya melihat bisnis itu zaman sekarang, mereka bilangnya gini, lihat masalah, maka di situ akan ada potensi bisnis. Betul, tapi menurut saya kalau kita hanya terpaku untuk menyelesaikan masalah saja, pada saat masalah itu sudah selesai dengan inovasi yang kita lakukan, maka relevansi kita jadi berakhir. Maka kita tidak lagi servis kita, jasa kita atau produk kita tidak lagi diperlukan karena masalahnya sudah selesai. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, karena saya juga di perusahaan induk di Young on Top Holding ini juga selalu mengajak teman-teman para leadership team, yaitu para CEO-nya, kita ajak bukan hanya melihat dari apa yang bisa diselesaikan saat ini sebagai satu potensi bisnis dan juga potensi revenue, sehingga berharap continuity dari bisnisnya bisa berlangsung dengan baik. Nah, kata-kata continuity atau keberlangsungan bisnis ini merupakan visi ataupun cara pandang kita sebagai seorang pemimpin. Kalau kita hanya berfokus kepada menyelesaikan masalah yang ada, maka bisnis kita akan hanya relevan di tahapan menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi kalau kita bisa memberikan value yang lebih luas lagi, manfaat yang lebih banyak lagi, maka brand kita, produk kita, jasa kita, itu akan senantiasa bukan hanya diingat, tetapi juga digunakan. Karena itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi yang besar tidak pernah berhenti berinovasi hanya di tahap tertentu saja. Nah, ini contohnya adalah paling mudah, saya hanya bisa mencontohkan dari company yang memang dikelola oleh kami, yaitu Young on Top dan Hipwi. Di tahap awal, kita hanya bagaimana bisa mendorong teman-teman anak muda Indonesia untuk Young on Top sukses di usia muda, dan Hipwi memberikan konten yang baik untuk anak-anak muda Indonesia. Tetapi kita harus bisa berpikir bahwa parameter sukses itu apa? Lalu apa setelah mereka sukses, setelah Young on Top mendorong mereka untuk sukses, what next gitu. Nah, akhirnya kita juga berpikir pada dampak. Karena itu pilar-pilar yang kami miliki ada edukasi, ada kewirausahaan, lalu ada teknologi, ada sosial, ada lingkungan. Kita jadikan ini sebagai satu, di Young on Top kita jadikan ini sebagai satu gerakan hyperlokal. Jadi hyperlokal itu apa sih, teman Q? Jadi walaupun drivernya ataupun walaupun dorongannya itu secara nasional, tetapi kita lakukan sesuai dengan kearifan kultur masing-masing. Jadi ini penting, Bang. Sesuai dengan kearifan kultur masing-masing.
Jadi tidak bisa berlaku teman-teman yang di Bandung melakukan kegiatan seperti ini, yang di Lombok juga harus sama seperti yang di Bandung. Tidak, kita kearifan lokal buat kita itu penting. Gitu. Begitu juga HIPWI. HIPWI tidak pernah dan tidak boleh dan tidak saya izinkan hanya berhenti di memberikan konten yang baik. HIPWI bekerja sama dengan bukan hanya dengan para brand karena ini adalah publisher ataupun media dan platform digital, tapi juga bekerja sama dengan teman-teman NGO. Kami bekerja sama dengan Nutrition International, dikasih challenge yang luar biasa. Bagaimana meningkatkan teman-teman anak-anak muda ini kesadarannya dan juga konsumsi tablet tambah darah. Pusing sekali, gitu. Repot banget. Lalu kami juga di-challenge, tapi alhamdulillah ya berhasil dan campaign ini menjadikan campaign terbaik di Asia Pasifik dari campaign globalnya Nutrition International karena impact-nya terasa. Kita selalu bicara soal impact. Lalu kita juga memikirkan di-challenge oleh teman-teman John Hopkins University via USAID bagaimana tumbuhnya kesadaran anak muda Indonesia terhadap reproduksi kesehatan alat kesehatan reproduksi dan juga mental mereka kita benahi secara baik karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang anak mudanya sehat secara fisik dan mental. Ini juga challenge-challenge yang luar biasa menurut kami. Nah, ini kami bisa selesaikan dan bisa memberikan impact atau dampak yang besar untuk anak-anak muda Indonesia, bukan hanya memberikan konten positif. Baik, next. Lalu apa sih yang harus dilakukan di era digital ini? Ini penting. Kita bisa beli handphone yang termahal, terbagus, teranyar, atau yang paling trendy. Tapi apakah itu selaras dengan literasi digital? Tidak. Kita paham sekali, karena itu pemerintah mengeluarkan Gerakan Nasional Literasi Digital melalui Kominfo. Dan semua unsur-unsur masyarakat ini terlibat. Kenapa? Kita tahu sendiri gitu bahwa kita ini sedih deh. Kita yang sekarang ini lagi di online, tetapi ternyata punya tingkat kesopanan yang sangat rendah. Padahal penggunaan internetnya ini paling tinggi ya, gitu, termasuk paling tinggi gitu, paling hebat penggunaan internet. Tetapi tidak didukung oleh literasi digital. Kenapa? Karena hanya menggunakan, tetapi tidak didukung oleh pemahaman, penggunaan, cara beretika, lalu bagaimana menempatkan konten dan konteks yang tepat. Oke, gimana sih caranya? Sederhana. Ini mungkin sudah banyak diajarkan, tapi kita tidak memahaminya secara komprehensif. Yang pertama adalah kita wajib mendengarkan. Penting. Penting sekali. Kuping dua ini diberikan Tuhan untuk kita lebih banyak mendengarkan dibanding kita berbicara. Saya pribadi, kalau tidak menjadi speakers atau diminta untuk sharing, saya lebih senang menjadi pendengar gitu dibanding pembicara. Lalu kita juga bisa memahami, membaca tren. Hype ini sekarang lagi kemana? Gitu. Orang bicara TikTok seru, Reels sudah mulai keluar, gitu. Tampil di Reels gitu dan lain-lain. Gitu. Next-nya apalagi kita juga nggak tahu. Tapi riding the wave atau ikut tren itu penting. Tapi jangan asal ikut-ikutan. Dua hal yang berbeda. Ikut tren itu penting. Kenapa? Kalau ikut tren itu kita jadi relevan. Tapi ikut-ikutan tren itu yang bikin kita jadi tidak relevan. Kenapa? Nggak relevan. Karena kita sekedar ikut-ikutan. Bagaimana kalau kita juga bisa memberikan kontribusi yang positif di tren tersebut? Nah, ini yang paling penting, ya. Dan juga networking. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya yang disebut dengan hard skill dan soft skill. Jadi buat saya adalah, kalau hard skill adalah technical skill yang A, B, C. Soft skill adalah kemampuan berinteraksi, bernetworking, membaca situasi dan lain-lain. Padahal kalau saya percaya itu adalah semuanya bagian yang tidak terpisahkan menjadi human skill. Dia hanya orang yang pandai mengaudit, tetapi tidak punya soft skill yang bagus. Kata siapa? Mungkin kita tidak memahaminya gitu. Dia adalah seorang pemeriksa pajak yang tangguh, tetapi nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomunikasi terhadap orang lain. Mungkin kita tidak memiliki pemahaman yang sama. Kata siapa gitu. Jadi human skill ini penting untuk dikembangkan. Bahkan peneliti di Harvard itu mengungkapkan hasil risetnya bahwa ada 9
kecerdasan manusia. Jadi teman-teman teman Q ini yang jago ngitung ya, jago memberikan analisa, itu hanya satu bagian dari kecerdasan. Jadi teman-teman Kemenkyu kan banyak nih. Ada juga teman-teman yang mungkin di bidang humas, ada juga yang bukan semuanya bergerak berkutat di bidang angka gitu. Ada juga mungkin yang di bidang strategi, ada juga yang hubungan antar lembaga. Jadi jangan kita merasa yang satu ini tidak lebih penting dari yang lain gitu. Karena ini hasil penelitian Harvard, 9 kecerdasan manusia itu. Jadi termasuk memahami emosi pribadi, emosi diri, dan juga bisa berempati ke orang lain, itu adalah 2 kecerdasan yang berbeda. Banyak orang yang stres, banyak orang yang tidak bisa bisa memahami dirinya karena dia tidak punya kecerdasan untuk memahami emosi dirinya sendiri. Nah, ini penting ya. Ini bagian dari literasi digital. Oke, next. Lalu dari mana sih di dunia digital ini yang paling penting kalau kita ingin memulai sesuatu? Paling penting harus dimulai dari riset yang tepat. Jadi jangan lagi masih banyak banget di era digital ini, tapi model marketingnya itu marketing 2.0 atau bahkan 1.0. Bikin produk dulu, baru cari target audiensnya. Dipepet-pepetin, bukan hanya dipepet-pepetin, dipaksa-paksain. Lu harus beli, lu harus beli, lu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu. Padahal tidak memahami dan bahkan bukan hanya tidak memahami ya gitu, tidak bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan dari target audiensnya. Ini yang mengesankan produk kita ini akhirnya bisa nggak berhasil di masyarakat. Tapi kalau kita bisa menjawab bukan hanya permasalahan, tetapi juga keinginan, lifestyle, lalu apa sih ke depannya akan seperti apa sih yang masyarakat butuhkan. Nah, ini penting. Ini contohnya adalah Top Karir gitu. Top Karir ini bukan hanya berpikir ya. Top Karir ini bukan hanya berpikir bagaimana cariin anak muda Indonesia itu kerja di perusahaan-perusahaan. Tidak, tapi memahami lebih dalam lagi bahwa mereka juga banyak loh yang ingin jadi freelancer dan itu nggak salah sepanjang bayar pajak ya. Lalu mereka juga ada yang memang passionnya itu bekerja sendiri gitu. Passionnya itu bekerja sendiri, bukan passionnya itu bukannya bekerja bersama orang lain. Bukan berarti tidak bisa menerima perintah orang lain ataupun nggak bisa menerima order ataupun seenak-enaknya, tidak gitu. Tetapi dia punya ritme kerja yang berbeda. Karena itu Top Karir juga memahami anak muda Indonesia punya fitur bagaimana teman-teman yang mau jadi freelance, yang mau cari project dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, ini dia. Lalu apa sih tantangan terberatnya? Tantangan terberat termasuk yang saya alami adalah nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Jadi kalau kita berpikir ya, wah ide saya bagus, kita pikirin, kita obrolin, kita sambil ngeteh, sambil ngopi itu, sambil makan cemilan, ngobrolin ide kita. Tapi kita hanya berkutat di tataran ide. Tiba-tiba ide kita itu diwujudkan oleh orang lain, dan kita marah-marah. Kita ngomong di spill off di Facebook, Twitter, Quora mungkin ya gitu, ataupun di Instastory dan lain-lain. Sekarang ngetren banget itu spill off sesuatu di Instastory gitu ya, orang banyak baca. Padahal nggak ada bukti itu ide kita. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita sampaikan itu dipikirkan ke orang lain. Apa yang membedakan? Membedakan 2 hal lain, yaitu orang tersebut mengambil ide ataupun mewujudkan idenya dirinya dia sendiri dengan satu konsep yang lebih matang, dan yang paling besar adalah diimplementasikan. Jadi ide itu hanya 10%. Kita selalu mendewakan, mengide-ngide deh gitu. Jadi kalau ngomong, kalau di meeting, kalau di rapat ya gitu, paling jago ngasih ide. Tapi untuk membuatkan satu konsep, nah literasi digital ini nggak cukup. Kenapa? Karena ngomong sama nulis, sama mikir, sama mengkonstruksikan, membangun satu pemikiran, itu adalah hal yang berbeda-beda. Ada orang yang bicara, tapi pada saat diminta untuk dituangkan ke dalam presentasi, PowerPoint, Words, atau apapun itu, ataupun catatan, logikanya berantakan, ngaco. Ada juga orang yang bekerja dengan diam, mampu mengkonstruksikan pemikirannya dengan baik, dengan membuat konsep yang baik, tetapi tidak bisa mengkomunikasikan.
sama juga gitu. Kenapa? Orang nggak bisa percaya atau buy in dengan konsepnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mengimplementasikan ini dengan baik. Gitu. Tiga-tiganya harus dimiliki. Kalau saya hanya bisa ngide dan konsep, tapi saya nggak bisa mengimplementasikan, cari partner. Ya, cari partner, cari co-founder, cari teman, cari orang-orang di luar sana yang bisa membantu kita mewujudkan ini. Nah, jadi solusinya juga setelah kita bisa punya ide, konsep, dan satu lagi implementasi, kita juga harus membangun brand kita bukan hanya pada tataran online, tetapi juga pada tataran offline. Kalau kita lihat banyak brand-brand, ada Berry-Bengka, ada Sociola, kok banyak brand-brand yang justru awalnya itu atau Bridesmaid gitu. Awalnya hanya terkenal di online, tetapi justru ke offline gitu. Kita mengenal juga Erigo gitu, yang tadinya kita belinya di marketplace dan lain-lain gitu. Kok justru sekarang mudah ditemui di offline? Karena presence atau keberadaan brand kita itu akan semakin nyata di offline. Jadi tidak ada dualisme antara kita khusus online. Tapi orang tidak bisa merasakan emosi, tidak bisa merasakan ini brand dipegangnya seperti apa sih, dirasain seperti apa, tidak ada interaksi secara khusus dengan orang yang menjual brandnya gitu dari sisi ini ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial sebenarnya. Enak diajak ngobrol, enak berinteraksi secara langsung. Nah, karena itu membangun brand secara online dan offline itu juga penting. Contohnya apa? Contoh kita sama-sama tahu bagaimana Raffi Ahmad, ayahnya Rafathar, lebih terkenal anaknya sekarang ya gitu. Itu membangun bisnis itu luar biasa ya. Gitu. Belajar banyak dari dia. Gitu. Walaupun orang bilang, wah Raffi Ahmad enak udah terkenal. Tidak semudah itu di dunia digital, Fernando ya. Ferguson tidak semudah itu di dunia digital. Kalau kamu punya nama besar, bukan berarti semua produk kamu itu pasti laku. Tidak. Ingat kue-kue artis ya. Kue-kue artis ingat semua kan. Nah, sampai sekarang udah lupa tuh. Apakah nama besar bisa menjamin keberlangsungan bisnis? Tidak. Sekarang di era digital ini, mau namanya besar, mau namanya kecil, setara semua. Kalau kita menginginkan yang era yang setara, kita menginginkan satu kedudukan yang sama di era digital. Yang nggak dikenal, yang nggak tahu siapa, yang nggak pernah kedengeran, itu bisa mempunyai hak yang sama, dan hak yang sama untuk apa? Untuk maju. Karena nggak perlu punya toko offline, toko kelontong di perempatan jalan gitu yang banyak ojeknya, yang banyak angkotnya juga nurunin penumpang untuk jadi kaya sekarang. Tidak. Untuk jadi sukses banyak sekali platform digital salah satunya. Oke? Nah, kita pengen dong bisnis kita juga bisa menarik investor. Betul nggak? Next slide. Penting banget gitu. Nah, banyak orang yang bilang produk fit to market. Nah, kalau saya mungkin kalau bagi saya produk suitable to market. Produk yang bisa menyesuaikan market. Kalau fit to market, kita pernah nggak pakai sepatu, kita suka banget, size-nya kurang kita paksain. Kita pernah pakai baju lucu banget gitu. Size-nya agak gede, kita pakein gitu. Nah, itu kadang-kadang di fit dong pakai gitu. Tetapi apakah suitable? Belum tentu. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya fit, tetapi juga suit gitu. Suit itu pas. Suit itu pas. Suit itu juga yang kalau dipakai bajunya nggak kegedean, nggak kecilan, cakep gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya sesuai dengan apa yang customer butuhkan dan bisa berubah dengan adanya dan sangat fleksibel terhadap perubahan. Kalau produk kita sudah seperti itu, kita tidak akan tergagap dengan perubahan-perubahan yang ada, dan inovasi-inovasi akan senantiasa dilakukan. Jadi kita brainstorm itu bukan hanya membahas, gimana produk kita yang sekarang, tidak gitu. Kalau Jeff Bezos, mungkin ya teman-teman tahu ya, kalau meetingnya Jeff Bezos dengan para chief levelnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak membicarakan produknya, tapi dia membicarakan 5 tahun ke depan itu mau ngapain. Dan apa yang dilakukan untuk mempersiapkan yang 5 tahun ke depan ini. Wah mas, jauh banget, kita bukan Jeff Bezos. Setuju ya, tapi kalau kita bisa belajar itu, belajarlah dengan orang yang visinya memang udah jauh. Dan cara mengimplementasikannya yang kita belajar.
ya. Kadang-kadang kita mengecilkan diri sendiri gitu. Padahal sky is the limit, apalagi di dunia digital gitu, ya. Oke. Nah, lalu ini strategi menarik investor. Yang pertama, product suitable to market. Investor akan seneng banget kalau ngelihat, wah dia paham nih produknya, bukan hanya yang sekarang aja gitu, yang sekarang aja yang mau dijual, tapi what next-nya itu udah tahu gitu. Jadi future market-nya aja udah kebayang, itu yang luar biasa. Tapi jangan jual mimpi ya. Future market itu juga harus disesuaikan dengan apa? Dengan perubahan, tren dan lain-lain gitu. Jadi udah siap. Ya. Oke. Nah, yang nggak kalah penting, kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama beberapa sahabat saya yang venture capital ataupun ya perusahaan yang suka nginvest lah di startup, teman-teman Q ini, startup atau bisnis-bisnis yang lain, bukan hanya startup, bukan hanya teknologi, non teknologi juga pun diinvest gitu. Apa yang terjadi? Pembahasannya sederhana, yaitu integritas penting. Nah, saya selalu tanamkan ini ke tim saya. Hampir semua orang-orang yang bekerja sama dengan saya, tim saya nggak pernah bilang mereka itu adalah anak buah saya, tidak akan pernah bilang mereka itu anak buah saya, karena mereka partner saya. Mereka adalah tim partner yang membantu kita semua supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar dampaknya kerasa buat banyak orang. Oke, baik secara bisnis maupun secara sosial. Nah, integritas ini penting banget. Integritas is a lifetime process. Saya ulangi, integritas is a lifetime process. Ini penting ya. Bukan hanya teman-teman praktisi di swasta profesional seperti saya, tapi teman-teman abdi negara, juga teman-teman PNS, BUMN, dan lain-lain. Integritas itu penting. And it's a lifetime process. Di satu jabatan, integritas kita terjaga, di jabatan yang lain, integritas kita ternoda. Nah, itu tidak akan jadi hitung-hitungannya, oh saya 4 kali bertugas, 1 kali, yang enggak, 3 kalinya bagus. Tidak, it's a lifetime process. Apa sih apa buah dari integritas itu? Yaitu kredibilitas. Kalau kita selama hidup ini integritas kita, contoh saya seorang founder, ya integritas saya jaga, maka saya akan punya kredibilitas. Kerjalah sama sama Mas Alex, karena dia integritasnya itu juga kita lihat track record-nya terjaga, sehingga kredibilitasnya itu baik. Jadi orang juga mempercayai kita. Kredibilitas itu buahnya apa? Trust, kepercayaan. Kita tahu gitu, kita manusia biasa pasti pernah dan selalu akan melakukan kesalahan. Tapi kita harus bisa juga tahu degree of mistake-nya. Karena kalau kesalahan yang menyangkut integritas itu menurut saya kesalahan yang sangat berbahaya dan kita lakukan dengan sadar. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini teman-teman founder, co-founder, ataupun semua yang kita lakukan, integritas itu harus dijaga, kredibilitas itu harus kita pegang erat. Karena apa sih output-nya? Atau apa sih hasilnya? Reputasi. Reputasi. Di periode pertama kita menjabat, bagus, periode kedua kita ya udahlah, udah got nothing to lose, toh tinggal periode kedua. Tidak, reputasi itu penting dan itu yang akan selalu melekat di dalam hidup kita gitu ya. Sama gitu di pada saat memegang, saya pribadi saat memegang HIPWI, saya mencoba menjaga integritas, kredibilitas dan juga reputasi, lalu diminta untuk menghandle contoh main game atau GDI Lab atau UMKM Lab yang sekarang itu. Terus saya menodai di antara ketiganya. Nah, buat saya reputasi itu jadi penting. Dulu dia begini, tapi sekarang dia begini. Atau sekarang dia begini, dulunya dia begini. Ada satu contoh yang paling menarik yaitu kalau teman-teman Q tahu Goldman Sachs ya, SACHS, Goldman Sachs, itu hampir-hampir saja kena tipu sama satu startup. Jadi ada startup itu namanya Ozi, dia minta investasi dari Goldman Sachs sebesar 40 juta dolar. Salah satu investasinya itu disebutkan oleh foundernya untuk meningkatkan personal brandingnya, foundernya namanya Carl Watson, dan untuk meningkatkan traffic di YouTube. Dia bilang, kita udah ngobrol sama orang YouTube, udah tahu, mereka juga udah setuju, dana ini juga akan kita berikan ke YouTube untuk traffic-nya lebih tinggi lagi, sehingga startup kami Ozi ini
bisa profitable. Terus pihak Goldman Sachs meminta dihubungkan dengan pihak YouTube. Diiyakan oleh startup ini, namanya startup Ozi ini, dihubungkan dengan salah satu eksekutif di YouTube, yaitu Alex Piper. Bukan saya Alexander Zulkarnain. Alex Piper. Apa yang terjadi adalah ternyata sosok Alex Piper ini yang dihadirkan ini tidak pernah ada. Jadi direkayasa secara digital, suaranya itu direkayasa secara digital, yang ternyata dia adalah bukan Alex Piper, tetapi co-founder dari startup ini, Ozi. Akibatnya Goldman Sachs meminta konfirmasi ke YouTube, benar nggak Alex Piper ini adalah sosok yang ada di meeting, dijawab oleh YouTube itu tidak ada, dan startup itu tercoreng. Namanya jelek. Ozi Media ini juga terkenal sebagai satu media yang tidak dipercaya kredibilitasnya karena melakukan fraud, baik secara bisnis ataupun dalam melakukan penggalangan dana. Jadi integritas, kredibilitas, dan reputasi ini juga penting. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akan ada sesi Q&A bersama Mas Rizky dan Temenq. Kalau mau kontak saya bisa di slide berikutnya. Ada kontak saya, silahkan kalau ingin bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol secara langsung di Instagram saya @alexanderzulka atau email saya alex@hipwi.com. Terima kasih teman-teman Q, Mas Rizky silahkan. Baik, luar biasa sekali, mind blowing banget gak sih? Ini kadang itulah bedanya antara kalau profesional yang bicara gitu kan, jadi udah berbagi dari pengalaman sendiri mas langsung gitu kan. Jadi saya sendiri tadi juga kayak, wah perspektif baru gitu kan, kita bisa melihat masalah itu sebagai peluang gitu kan. Jadi mungkin orang kalau melihat pandemi, wah terpuruk, sedih gitu kan, tapi kan orang lain bisa melihat itu sebagai peluang. Jadi jangan remehkan masalah yang temanku hadapi sekalian ya. Nah jadi mungkin ini banyak sekali nih sebenarnya saya sih ingin menggali lebih lanjut, tapi lebih yakin lagi saya kalau teman Q juga itu lebih banyak lagi apa yang ingin ditanyakan dengan Coach Alex, mumpung Coach Alex ada sini. Nah, jadi teman Q yang mau mengajukan pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand dalam fitur reaction atau fitur partisipan yang terletak di bawah layar Zoom teman Q masing-masing. Nanti saya akan menunjuk dan mempersilahkan teman Q yang terpilih. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama lengkap dan nomor HP untuk saya nanti. Kemudian nanti sebutkan nama lengkap, asal, sekolah, universitas atau instansi dari teman Q berasal, kemudian nanti baru menyampaikan pertanyaan. Baik, sesi pertanyaan kami buka dari tim. Apakah sudah ada yang mengajukan raise hand? Ini kalau belum, saya yang nanya nih sama Coach Alex nih. Hah? Oke, baik, kita sudah mendapatkan penanya pertama kita. Silakan Bapak, Mas, atau silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Alex dan Mas moderator. Halo Mas Eko. Ya, perkenalkan saya Eko Pramono dari Tangerang, dari KPP Pratama Serpong. Ya, saya mau nanyakan yang pertama, langkah-langkah apa sih kalau mau buat startup? Ya, terus yang kedua, bagaimana caranya ke startup di Indonesia itu yang ujuk-ujuk ya, atau dapat pendanaan dari pengusaha di Amerika sekian juta dolar gitu loh, sekian miliar gitu. Nah, itu aja Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu satu persatu atau langsung aja nih? Baik. Satu persatu, baik. Kalau gitu kita langsung kasih kesempatan buat Coach Alex untuk langsung menanggapi. Terima kasih Mas Rizky, Mas Eko, terima kasih. Oh ya, saya belum mengucapkan terima kasih banyak pada Kemenq, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk sesi ini, dan semoga sesinya ini bermanfaat ya untuk banyak orang. Saya juga kaget bagaimana treatmentnya Kementerian Keuangan terhadap event online ini luar biasa, bagus sekali gitu. Karena saya pengalaman diundang event di dalam dan luar negeri, ini salah satu event yang menurut saya yang diselenggarakan pemerintah yang terbaik. Oke, baik Mas Eko. Kalau ingin punya startup ya, yang pertama jangan hanya karena
kepengen punya startup gitu. Tapi harus dipikirkan lagi yang paling sederhana, startup saya bisa menyelesaikan apa, dan next-nya ini startup saya akan bagaimana perkembangannya. Jadi jangan, tadi saya sudah sampaikan gitu bahwa kalau kita hanya fokus kepada masalah yang sekarang, nanti startup kita itu tidak menjadi relevan di tahap selanjutnya. Kalau permasalahannya udah selesai nih, wah ini udah diselesaikan sama startupnya, nama startupnya EP, Eko Pramono gitu. Tapi setelah itu apa? Gitu. What next? Gitu. Nah itu jadi penting. Gitu. Jadi sebagai seorang startup founder, visinya tuh harus jelas. Tahapan-tahapannya yang mau diselesaikan juga, dan pengembangan bisnisnya juga harus paham. Karena itu saya pernah nggak punya startup, pernah Pak. Berapa kali? 2 kali bangkrut. Susah gitu, ada yang nggak jalan, ada yang nggak diinvest, ada yang akhirnya uangnya habis dan lain-lain, ada yang juga yang ya dikandalin partner dan lain-lain gitu. Itu buat saya ongkos belajar. Saya tidak menyesali dan happy aja dengan hal itu gitu. Dan dari situ juga saya jadinya belajar gitu bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, bukan hanya percaya terhadap mimpi kita gitu, tapi kita juga benar-benar bisa melihat the bigger picture atau gambar yang lebih luas lagi Pak gitu, Mas Eko, sorry. Karena masih muda nih saya lihat ya gitu, Mas Eko. Jadi harus gambaran yang paling luas. Lalu yang kedua, kita bisa menyelesaikan apa? Yang kedua, bagaimana venture capital atau angel investor atau perusahaan-perusahaan besar, investment besar mengucurkan uangnya besar banget gitu ke startup ini. Wah, gimana? Ya karena itu tadi. Dia bisa punya visi untuk menyelesaikan bukan hanya permasalahan, tetapi inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Saya kemarin baru ngobrol sama teman saya venture capital. Jadi ada satu venture capital, ada satu startup yang bahkan produknya aja belum divalidasi, tapi sudah diinvest $5 juta. Ini yang diinvest ini bukan PowerPoint Mas Eko, gitu, yang diinvest ini bukan presentasi yang bagus, bukan cara bicara yang keren, tapi yang diinvest ini adalah bagaimana produknya ini benar-benar bisa akan berkembang pada saat itu sudah dilakukan validasi marketnya. Gitu. Nah ini juga satu hal yang penting, ya. Kalau saya mohon maaf gitu, saya ingin berbicara dengan bahasa yang sangat membumi. Jadi kalau ada yang kurang paham, silahkan nanti di chat aja kalimat-kalimat saya tidak paham, saya akan berusaha untuk membantu menjelaskannya. Terima kasih Mas Eko, kita berikan kesempatan lagi ke teman-teman yang lain. Baik, luar biasa sekali. Mungkin tadi yang belum itu Mas Coach Alex, cara startup dapat duit dari investor-investor itu gimana sih Coach Alex? Ya biasanya pitching. Cari ke investor-investor gitu. Jadi bisa ke komunitas-komunitas startup, biasanya punya network ya, investor-investor. Lalu kita juga bisa menawarkan langsung. Sekarang venture capital itu juga ini ya, membuka dirinya untuk melihat produk-produk yang bagus, startup-startup yang bagus, atau paling mudah adalah ikut kompetisi startup. Baik. Saya pernah beberapa kali itu menjadi juri ataupun reviewer, dan yang memang berhasil itu mendapatkan investasi dari investor-investornya, dan biasanya juga di kompetisi startup ini banyak juga investor yang nungguin, nonton, jadi pengunjung sambil ngeliatin pitchingnya gitu. Kalau ternyata oke, ya biasanya diajak ngobrol langsung sama mereka. Baik, artinya itu menekankan pentingnya jaringan ini buat teman Q sekalian. Jadi promo lagi, jangan lupa gabung komunitas. Nanti di sana temanku semua bisa ketemu nanti tuh, ada jejaringnya di sana kalau memang butuh dihubungkan. Nah, jadi baik, kita buka untuk slot pertanyaan berikutnya. Yang sudah raise hand, baik, kita sudah mendapatkan satu lagi. Silakan perkenalkan diri dan asal instansinya. Oke, terima kasih Mas atas materi yang sudah disampaikan. Perkenalkan, saya Satrio Pratomo dari Kantor Petani Kabupaten Baritokwala. Sebelumnya sempat disampaikan bahwasanya integritas itu lifetime achievement ya. Jadi gimana sih tips sama
bagaimana kita itu bisa menjaga integritas kita di dalam kondisi yang lingkungan ya mungkin tidak mendukung atau belum bisa memberikan support atas ya keinginan kita untuk supaya integritas kita lebih baik dan bisa lebih istilahnya ya tetap dalam koridor integritas kita gitu seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Satrio. Integritas is a lifetime process ya, proses hidup yang senantiasa berkelanjutan, berkesinambungan dan tidak akan pernah berakhir sampai kitanya nggak ada gitu. Gimana caranya? Kalau pengalaman saya pribadi adalah kita harus menjadi katalis. Kita harus menjadi game changer di lingkungan tersebut. Dan paling utama sekali saya dalam bekerja, dalam berusaha, ataupun dalam melakukan apapun gitu, termasuk berjejaring. Saya tidak akan pernah menempatkan diri saya untuk menjadi orang yang disukai. Ataupun semua orang harus suka sama saya, semua orang harus sayang sama saya harus jadi favorit semua orang, saya harus mengakomodir semua orang. Tidak, buat saya adalah saya harus punya cara yang baik dan juga benar untuk menyampaikan sesuatu. Saya juga harus punya integritas di dalam melakukan sesuatu. Bisa jadi saya sendirian, pernah kejadian gitu, bisa jadi saya sendirian gitu di dalam melakukan itu, tapi saya tidak pernah kesepian karena saya percaya dengan values yang saya bawa. Saya percaya sekali dengan hal-hal yang ya saya tidak harus menjadi mereka dan saya juga tidak pernah berharap mereka menjadi saya gitu. Tetapi kalau value saya ini benar, apa yang saya lakukan ini juga tepat, saya tidak perlu menjadi keras terhadap prinsip hidup saya gitu. Saya tetap berteman, saya tetap ngobrol sama mereka, nongkrong gitu. Tapi kalau ada bisik-bisik ataupun project-project tertentu nggak diajak ya nggak apa-apa. Dan buat saya tidak masalah gitu, karena saya tidak pernah menempatkan diri saya harus menjadi favorit semua orang. Tapi saya berupaya untuk berteman semua orang dan menyampaikan visi saya seperti apa gitu. Dan itu saya tunjukkan dengan istilah walk the talk, bukan hanya ngomong, bukan hanya preaching, ceramah gitu, tapi benar-benar ditunjukkan melalui kredibilitas saya orang yang bisa percaya, sehingga reputasi saya juga bisa terjaga. Berupaya semaksimal mungkin. Kita bukan malaikat gitu ya. Kita bukan orang yang suci sekali gitu. Tapi kalau buat saya gitu, kalau kita melakukan kesalahan, ya kita belajar dari kesalahan itu dan mengakui kesalahan yang paling utama. Itu saja sih. Terima kasih Mas Satrio. Baik. Semoga tidak menjawab ya. Ini gitu. mungkin konten jadi ini juga kenapa Mas Rizky? Konten kini juga mungkin sesuai juga nih untuk Kemenq juga nih. Jadi kita sebagai ASN dari Kementerian Keuangan juga memang harus selalu menjaga integritas karena itu mungkin sesuatu yang mahal juga kalau ketika nanti suatu saat itu hilang gitu ya. Ya, saya pikir ini konteksnya bukan hanya di Kemenq ya gitu, walaupun Kemenq juga strategis, tapi ini kita semua gitu. Betul. Termasuk juga teman-teman UMKM ataupun anak-anak muda yang ada di sini gitu, mereka akan menjadi sosok-sosok yang menempati ya entah menjadi posisi apa, berbisnis apa atau apa. Integritas tuh bukan hanya milik PNS. Betul. Saya atau milik TNI Polri atau milik aparat negara. Tidak, integritas itu harus dimiliki oleh kita semua rakyat Indonesia. Menjadi bangsa yang berintegritas. Itu bisa jadi jargon baru tuh nanti. Nggak mau Indonesia yang berintegritas gitu kan. Nggak lah, udah terlalu banyak jargon, udah terlalu banyak singkatan. Nanti kita pusing. Biar makin rame. Baik, kayaknya di antrian sudah ada satu lagi yang siap ngancungkan tangan. Kami berikan kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mau nanya ke Pak Alex tadi kan. Nama. Oh iya, maaf. Saya Andre Hai Mas Andre. dari Jakarta, Pak, dari Sekretariat Jenderal. Pak lagi. Kelihatan tuanya ya, Mas. Ini mau nanya, tadi Ya, kan siap, sempat Mas Andre. 2 kali mengalami kerugian. Ini apa namanya tips dan triknya bagi mungkin sebagian besar orang yang mau mulai usaha tapi sudah takut akan kerugian, ataupun yang sudah berusaha tapi mengalami kerugian, itu gimana cara bangkitnya? Terima kasih. Makasih Mas Andre. Nggak ada yang orang pengen rugi ya, pasti nggak ada. Semua apapun yang dilakukan semua pengen untung.
kerja pengen untung apa semua pengen untung gitu. Kalau akhirnya mengalami kerugian yang saya alami, saya tidak akan menganggap itu satu kerugian. Ini bukan motivational words gitu, tapi saya menganggap secara pribadi adalah apa? Biar saya tidak menyesali, itu ongkos belajar. Ke sekolah aja perlu ongkos kan, naik angkot saya dulu atau naik metro mini ya, harus gelantungan dan lain-lain, itu perlu ongkos, sudah bayar masih harus kayak gitu. Nah ini juga ongkos belajar. Buat saya sesederhana gitu, ongkos belajar. Saya nggak pernah tahu kalau saya nggak pernah mengalami kegagalan, apa yang bisa saya dapatkan, pelajaran apa yang bisa saya dapatkan. Sederhananya gini, orang kalau nggak pernah sedih, yang nikmati bahagia terus, kan apa yang terjadi? Dia tidak pernah bisa merasakan kalau kebahagiaan itu sesuatu yang anugerah dari Tuhan yang luar biasa yang kita rasain. Karena ya sebelumnya kita ngerasain sedih gitu. Kalau kita nggak pernah tahu makan itu, kalau kita nggak pernah puasa, kita nggak pernah tahu kan kalau makan itu enak loh. Minum air putih itu juga enak banget gitu. Tapi kalau kita biasa makan udah ada, minum udah ada, ya udah gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Ya menurut saya gitu. Jadi pada saat usahanya berjalan dengan bisnis yang berbeda, saya merasakan, oh iya, gila enak banget loh. Ya. Bisa bayar gaji teman-teman gitu. Buat kita tanggal 25 itu ada dua hal ya. Ada yang kita bisa syukuri, ada juga bisa tiap tanggal 25 cuma segini. Tapi buat pemberi gaji, teman-teman UMKM, para pebisnis dan lain-lain, itu merupakan satu perjuangan yang luar biasa buat kita melihat gaji itu bisa ditransfer dan bisa memberikan banyak manfaat buat keluarga orang lain, dan berharap ekonomi itu juga berputar dari situ. Itu sih Mas Andre. Kalau saya nganggapnya singkat, ongkos belajar. Semoga nggak menjawab, soalnya kalau saya berikan jawaban-jawaban ini dan menjawab pertanyaan teman-teman, nanti teman-teman berhenti untuk mencari jawaban. Hidup tuh nggak pernah berhenti untuk mencari jawaban. Kejar terus jawabannya. Oke, Mas Andre. Luar biasa sekali itu. Saya suka sekali tuh istilah ongkos belajar gitu. Jadi mungkin perlu kita tambahkan di laporan keuangan tuh ada akun investasi, itu ongkos belajar gitu namanya gitu ya. Jadi bukan sebuah kerugian, itu sebuah investasi itu. Jadi dari investasi tersebut siapa tahu nanti ke depannya kita akan semakin berhasil lagi ke depannya. Baik. Terima kasih sekali Coach Alex udah bersedia untuk berbagi bersama kita. Mungkin di Zoom sudah banyak sekali teman Q mungkin yang memang mengacungkan tangan, pengen bertanya sebenarnya secara langsung, tapi apa daya waktu kita juga yang terbatas gitu ya. Jadi sesi kita hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Walaupun dari sisi yang mungkin ya kurang lebih kita 1 jam lah ke belakang, mungkin teman Q sekalian bisa mengambil banyak ilmu, dan besar sekali harapan kami supaya kalau kata Coach Alex tadi, ide itu cuma 10% gitu kan. Jadi semoga saja semuanya jangan berhenti di ide. Kita juga mungkin kadang ke depannya melihat nanti kita menghadapi masalah, itu bukan masalah, tapi itu sebuah peluang. Jadi tinggal gimana kita men-tune in sudut pandang kita aja supaya kita bisa melihat segala sesuatu menjadi sesuatu yang lebih positif gitu ya. Jadi sedikit promosi juga nih Coach Alex nih. Jadi jika nanti mungkin teman Q punya kendala nih terkait usul permodalan gitu. Jadi kita tuh punya program namanya kredit usaha rakyat. Mungkin semua teman Q juga udah banyak yang tahu lah gitu ya. Jadi kalau untuk membutuhkan pinjaman ya harus dikembalikan ya. Jangan sampai ini bukan bantuan, ini bukan bantuan pemerintah tapi sebuah pinjaman. Jadi bisa sampai dengan 500 juta untuk KUR, atau ada yang kalian masih kecil-kecilan itu ada pembiayaan UMI bisa sampai 20 juta. Nah, jadi pada intinya mungkin teman-teman Q sekalian yang merupakan bagian dari generasi muda ini merupakan harapan bangsa nih. Jadi teman Q sekalian yang hadir dari hari ini mungkin semuanya merupakan generasi future leaders yang nanti akan memimpin bangsa ini. Jadi jangan berhenti untuk terus mengembangkan diri, jangan mudah berpuas diri. Dan tadi kalau Coach Alex bilangnya the sky is the limit, kalau sekarang udah masanya Thanos sudah lewat, the universe is your limit gitu kan. Jadi kita selalu harus aim high but stay grounded. Tepuk tangan virtual untuk Coach Alex yang sudah berkenan pada pagi hari ini. Jika mungkin Coach Alex ada aktivitas lain, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom, atau mungkin ada kalimat penutup Coach Alex untuk disampaikan kepada teman Q semua. Tidak, saya hanya ingin meminta maaf, pasti banyak kesalahan di dalam menyampaikan.
dan kalau ada kekurangan, yuk sama-sama kita cari kekurangannya. Saya juga belajar dari teman-teman, sehingga kita terus-menerus menjadi seorang yang pembelajar ya. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman Kemenq dan juga teman Q. Sukses semua buat kita. Siap, thank you sekali Coach Alex. Kami persilakan meninggalkan ruang Zoom. Tapi untuk peserta lain, kami masih ada sedikit pengumuman dulu nih. Nah, jadi sekarang gimana nih tadi pengalaman temanku sekalian? Apakah sudah menimbulkan dampak yang cukup positif? Kami harapkan sih positif ya. Nah, jadi sebagai bagian dari upaya kami dalam perbaikan penyelenggaraan kegiatan serupa ke depannya, kami mohon bantuan temanku sekalian untuk mengisi survei penyelenggaraan kegiatan melalui tautan yang tertayang di layar temanku sekalian atau di bit.ly/survei strip Mofest 2021. Survei ini juga akan menjadi sumber data bagi kami untuk memberikan e-sertifikat. Ini mungkin bagi teman-teman yang Kemenq nih penting nih untuk memberikan e-sertifikat. Jadi mohon dipastikan nanti pada saat mengisi survei nama dan alamat email temanku sudah benar. Nah, jadi sebelum kita akhiri sesi coaching klinik kita pada pagi ini dan kita akan beranjak ke sesi coaching klinik berikutnya, kami tak bosan-bosannya mengajak temanku sekalian untuk kembali join ke komunitas uang kita alias Komunita. Nah, jadi tadi sebagaimana sudah sempat disampaikan oleh Coach Alex, penting sekali bagi kita apalagi yang mau memulai usaha startup untuk memiliki jejaring. Nah, dari nanti Komunita inilah salah satu yang akan nanti membantu temanku sekalian untuk membangun komunitas tersebut. Jadi nanti kita bisa telusurilah itu kemana nanti. Kita kepoin yuk di bit.ly/komunita-kemenq. Ajak yang lain juga ya, jadi jangan sukses sendiri, ajak sukses semuanya. Eits, tunggu dulu, jangan langsung balik badan dan bubar jalan. Kegiatan Mofest 2021 belum berakhir. Masih banyak coach-coach lainnya yang gak kalah keren dari Coach Alex yang tadi sudah membagikan ilmu. Kepoin lebih lanjut rangkaian kegiatannya di mofest.kemenq.go.id. Jangan lupa juga pantengin sekalian dan follow akun Instagram Kemenq RI dan Mofest Kemenq untuk mendapatkan info terkini tentang Kementerian Keuangan secara umum maupun event Mofest 2021 kali ini. Akhir kata, tetap semangat semuanya, sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di rangkaian kegiatan Mofest 2021 selanjutnya. Rizky, pamit.